Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Nabi Saleh alaihi salam bernama Kanuk, adalah orang yang mengurusi berhala di kalangan kaum Tsamud. Allah mengabarkan padanya bahwa dari keturunannya akan lahir seorang nabi. Lalu Allah membuatnya tertidur sekitar 100 tahun. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, mengutip Al-Azizi mengatakan, Kanuk, bapaknya Soleh alaihi salam, adalah orang yang mengurusi berhala. Pada suatu hari, dia melakukan sujud kepada berhala yang besar. Ketika dia sujud, berhala yang dia sujudi menundukkan kepalanya. Kanuk merasa kaget akan kejadian itu. Lalu Allah menjadikan berhala itu bisa berbicara dan berkata kepada Kanuk, "Hai Kanuk, sesungguhnya engkau mempunyai keturunan yang akan menjadi nabi yang diutus kepada kabilah Tsamud." Tatkala mendengar itu, Kanuk lari terbirit-birit. Ketika malam tiba, Allah mengurus seorang malaikat kepadanya dalam rupa seekor burung. Burung itu kemudian membawa Kanuk ke sebuah lembah yang memiliki banyak pepohonan dan air. Setelah bangun pagi, Kanuk berjalan-jalan di lembah tersebut. Dia melihat sebuah gunung yang tinggi. Di sana terdapat sebuah gua. Kemudian dia pergi ke gunung itu, lalu dia masuk ke dalam gua itu. Setelah berada di dalam gua tersebut, Allah membuatnya tertidur sekitar 100 tahun. Raja kabilah tersebut mencari-carinya setiap hari, tetapi tetap tidak menemukannya. Tangisan sang istri. Akhirnya untuk mengurusi berhala, raja mengangkat pelayan lain. Atas kepergian Kanuk ini, istrinya menangis siang dan malam. Ketika istri Kanuk sedang menangis, tiba-tiba datang seekor burung gagak yang bergauk-gauk di atas pintu. Istri Kanuk menghampirinya dan berkata kepada burung tersebut, "Hai burung, betapa indah suaramu." Lalu Allah menjadikan burung gagak itu bisa berbicara kepadanya. Burung itu berkata, "Aku adalah burung yang telah diutus oleh Allah kepada Qabil bin Adam setelah dia membunuh saudaranya Habil, agar aku perlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya." Burung itu berkata lagi kepadanya, "Apa gerangan yang membuatmu terus menangis?" Dia menjawab, "Sudah 100 tahun suamiku hilang." "Sudah 100 tahun suamiku hilang." Burung itu berkata, "Maukah engkau aku bawa kepadanya?" Dia menjawab, "Menakjubkan sekali seandainya engkau bisa membawaku kepadanya." Burung berkata, "Apakah engkau heran dengan ketetapan Allah?" Ketika itu juga istri Kanuk berdiri. Lalu dia berjalan mengikuti burung gagak yang terbang di depannya. Allah menjadikan perjalanan tersebut terasa ringan bagi istri Kanuk. Padahal itu dilakukan di tengah malam, sampai akhirnya dia sampai ke lembah tempat suaminya berada. Kemudian burung gagak itu bertengger di atas pintu gua dan berkata kepada istri Kanuk, "Masuklah." Istri Kanuk pun masuk dan di sana dia melihat suaminya sedang tidur. Burung gagak mendekati Kanuk dan berkata kepadanya, "Wahai Kanuk, bangunlah dengan kekuasaan Allah." Kanuk pun bangun, lalu ia duduk. Kemudian istrinya menghampirinya dan keduanya saling berpelukan. Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri dan setelah itu istri Kanuk mengandung. Setelah melakukan hajatnya, Kanuk meninggal. Maka istri pergi meninggalkannya, lalu dia pergi bersama burung gagak sampai memasuki negeri Tsamud. Semua itu berjalan di malam hari, dan setelah kandungannya sempurna, istri Kanuk melahirkan Saleh alaihi salam. Kelahiran Saleh alaihi salam terjadi pada malam Jumat di bulan Muharram. Di malam kelahirannya, semua berhala tertunduk. Berita itu sampai kepada raja, dan dia pun sangat sedih. Unta betina. Nabi Saleh alaihi salam diutus kepada kaum Tsamud. Beliau dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai bekal dalam berdakwah. Dalam daftar 25 nabi, Nabi Saleh berada di urutan kelima, setelah Nabi Hud dan sebelum Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami mengutus kepada kaum Tsamud, saudara mereka Saleh. Ia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu.
unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Dia adalah Saleh bin Kanuk yang diutus oleh Allah kepada kabilah Samud. As-Sa'di mengatakan, Samud adalah nama sebuah sumur yang ada di daerah perbatasan antara Hijaz dan Syam. Ibnu Ishaq mengatakan, setelah Allah membinasakan kaum Ad dengan angin, kaum Samud memakmurkan negeri mereka. Mereka menjadikan gunung sebagai rumah yang dilubangi dengan dipahat. Di rumah itu mereka membuat pintu yang terbuat dari kayu yang dilapisi besi. Allah telah melapangkan kaum Samud dengan banyak harta. Allah berfirman, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Setelah mereka mendapatkan tempat di bumi, mereka berlaku sewenang-wenang, melanggar perintah Allah dan menyembah berhala. Maka Allah mengutus Saleh alaihi salam kepada mereka. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.